Kan, apa tidak jadi masalah jika kita berdua duduk berbincang seperti ini? Apakah kita melakukan kesalahan? Tidak, bukankah kita telah melanggar kesopanan? Kesopanan? Cory, kita duduk di sini cuma untuk berbincang di tempat yang terang, dibatasi oleh meja. Lalu di mana kesalahan yang kita langgar itu? Bukan, tapi segala pekerjaan ada batasnya. Janganlah kita melanggar kesopanan tersebut. Sebagai orang Solo, kau seharusnya tahu bagaimana pandangan orang di sini mengenai pergaulan antara lelaki dan perempuan. Cory, sudah berapa kali kau bilang padaku? Aku hanya seorang bumi putra, sedangkan kau adalah gadis berdarah bangsa barat. Hanafi, filmmu hari ini sangat susah. Tenangkan dulu darahmu. Nyonya dan Tuan Brum datang. Wah, berhubung hati dua jali. Oh, ya bro, Tuan Bro. Mari, silakan duduk. Ori, aku ada pertanyaan itu kamu. Kalau ada burung gereja yang seharga 5 sen, sedangkan burung cendrawasih seperti emas, kau akan pilih yang mana? Burung Garuda, Nyonya. Burung Garuda belum tentu ada di saya ini. Kalaupun ada, saya dan Tuan Hanafi ini tidak dapat mendapatkannya. Tidak, Tuan. Karena siapa yang teguh, niscaya akan berhasil. Nah itu Hanafi, Nona Cory minta tempat dalam jantungmu. Oh, jantung Hanafi sangat lapang untuk 2-3 orang lagi. Ah, Cory. Sementara itu, telah terlihat ramai-ramai orang berdatangan. Kemudian daripada mereka melakukan kegiatan bersama. Setelah semua orang menyudahi kegiatan tersebut, Cory dan Hanafi pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Cory duduk di kursi sekedar melepas penat. Ia pun berbincang dengan Tuan Dubush, ayahnya yang sedang membaca sebuah surat kabar. Halo, Pak. Halo anakku, Pak, Cory tidak bertanya. Bolehkah Papa menjawabnya? apakah itu, wahai anakku? Bagaimana tanggapan Papa tentang pernikahan orang Barat dan orang Timur? Pernikahan campuran itu banyak risikonya. Itu timbul dari keegoisan masing-masing pihak. Apabila kedua belah pihak dapat bertoleransi, itu tidak akan menjadi masalah. Seperti mama dan papamu ini. Tapi Mama dan Papa sungguh berbeda. Papa orang Barat dan Mama orang sini. Cory tidak tahu, tapi Cory merasa pernikahan lelaki Timur dan wanita Barat pasti berbeda. Tentu saja, itu akibat dari kesemuan bangsa. Kenapa kau bertanya tentang hal ini, Cory? Cory hanya berpikir, bagaimana jika Cory berjodoh dengan lelaki bumi putra? Apa Papa akan menyetujuinya? Apakah orang itu Hanafi? Tidak, ini hanya seumpama saja, Pak. Kamu masih anak-anak, Cory. Masih sangat jauh apabila kau berpikiran seperti ini. Tentu saja, Papa tidak akan setuju apabila itu terjadi. Timur tinggal timur, barat tinggal barat. Dan mereka tidaklah bersatu. Apabila gadis Eropa sepertimu dikawini oleh lelaki bumi putra. Meskipun ia berbaur dengan bangsa kita, tetapi ia tetaplah bumi putra. Setelah Cory mendengar kata-kata dari sang ayah, ia menjadi bimbang mengenai perkara hatinya. Sementara itu, terjadilah percakapan antara anak dan ibu di kediaman keluarga Hanafi mengenai perjodohan. Betul-betul kamu ibu ini sudah ada kursi, masih saja duduk di lantai. Kenapa pinggangku duduk di kursi itu, Hanafi? Ya, itulah bangsa kita. Terlalu banyak kerbau dan semua sendiri itu. Anakku, kemarin mamamu Sultan Batuan datang kemari. Ia hendak berbicara panjang lebar denganmu, tapi kau sama sekali tidak ada waktu untuknya. Ibu tahu kan, aku kagum bicara pada mereka. Apa yang mereka ingin untukku? Kau ingatkan kita banyak. Kau kan, kau terlalu banyak berhutang budi padanya, terlalu banyak kau
bantuan yang mereka berikan ke kita. Ya, lalu mengapa? Apakah mereka menaginya? Kalau itu yang mereka inginkan, aku akan membayarnya dengan menyicil dari gajiku. Bukan itu yang mereka mau menagih. Ibu telah sepakat mau menjodohkan kamu dengan dirinya, Rabi'ah. Apa? Rabi'ah? Perempuan seperti itu yang ingin ibu jodohkan padaku. Iya, apa kamu setuju menerima Rabi'ah menjadi istrimu? Entahlah. Tuan, Apa? Beraninya kau percaya padaku? Hah? Ada apa? maaf Tuan, ini ada surat Simi yang memberikannya kepada saya. Hah? Surat? Ya sudah, pergi sana. Permisi Tuan. Surat? Dari si pembantu Cory. Apa yang ia sampaikan padamu? Maka dengan kebimbangan hati yang tidak dapat dikira-kira, dibacanyalah surat tersebut. Sahabatku Hanafi, Han, aku nak pergi ke Betawi, tapi aku tak tahu pasti kapan tepatnya aku pulang. Saat kau membaca suratku ini, tentulah aku tengah dalam perjalanan. Apa benar Han? Timur tinggal timur, barat tinggal barat. Tak akan dapat ditumbuhi jurang yang membatasi kedua bagian itu. Aku harap kau maklum Hanafi, sahabatmu Cory the Bush. Apa? Cory? Tidak. Setelah Cory meninggalkan Hanafi, akhirnya dengan berat hati Hanafi menerima Rabi'ah sebagai istri pemberian ibunya. Seakanlah tidak bahagia Hanafi atas pernikahannya itu. Meski pernikahan yang telah berjalan 2 tahun itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Syafi'i. Rumah tangga Hanafi bagaikan menyimpan api dalam sekam. Puncak dari segala yang terjadi saat kawan-kawan Hanafi bertandang ke rumahnya, termasuk diantaranya Suzy, anak bos yang belakangan ini terlihat dekat dengan Hanafi. Oh, ayo, mari. Silakan masuk. Terima kasih. Kalian masih lelah? Sebentar ya. Buyung? Buyung? Rabi'ah? Sebentar ya. Saya ke belakang dulu. Oh iya, silakan. Oke. Sampai kering tenggorokan memanggil ternyata tidak ada. Oh, maafkan Hanafi, Buyung sedang membawa Syafi'i ke muka rumah. Alasan. Setiap ada tamu pasti begini. Tenanglah Hanafi, kau tidak lihat istrimu ini sedang menyelesaikan pekerjaannya. Lalu siapa yang mau minum itu keluar? Apakah aku? Buyung? Ya Tuan, Dari mana kau? hamba disuruh menemani sampai main Tuan. Sudah aku bilang, kalau ada tamu, jangan jauh-jauh. Buyung, simpan anaknya. Baiklah Tuan. Kau tidak lihat Hanafi, mereka sedang berepotan. Coba sekali-kali kau bandingkan pekerjaan mereka. Oh, lihat, ada babu baru. Rumahnya Nyonya kemana? Mungkin dia sedang berias. Beginilah rumah tanggaku. Aku menderita, tak pernah bahagia. Hari sudah berangkat, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, sepertinya kita harus pulang. Oke, hati-hati ya. Maaf atas zamanku yang kurang nyaman. Hati-hati di jalan. Akhirnya tamu-tamu Hanafi pulang, termasuk Suzy, yang sesungguhnya masih ingin berbicara dengan Hanafi, terpaksa ikut pulang. Setelah kepulangan tamunya, Hanafi kembali mengomel pada Rabi'ah. Rabi'ah, ini sangat memalukan. Maafkan aku Hanafi, kau tak seharusnya berbicara seperti itu Hanafi. Dia sudah sangat lelah, tapi dia begitu sabar menghadapi filmmu itu. Alasan. Ibu selalu membelanya. Aku lelah mendengar ucapan ibu. Lancang sekali bicaramu itu Hanafi, terkutuklah kau.
Kalian sama saja. Aku muak dengan kalian. Si paling muak anjing. Tanpa sadar, ada seekor anjing yang menggigit tangan Hanafi. Allah Ibu, mungkin Hanafi akan kembali lagi kepada Ibu. Iya, pasti akan kembali kan? Ah Hanafi, kenapa kau terluka? Sudahlah, semua ini karena ibu. Astaga, Ben, aku harus Tidak Ibu, mungkin ini hanya kecelakaan. Sebaiknya Hanafi kembali ke Betawi agar lukanya cepat pulih. Akibatnya, Hanafi harus berobat ke Betawi. Hanafi girang betul sudah terpaksa ke Betawi. Udara di rumah memang kurang nyaman. Sedangkan di Betawi, tentu ada Cory. Berangkatlah ia ke Betawi dan tanpa sengaja, ia bertabrakan dengan Cory. Saat ia tengah dalam perjalanan menuju tempat berobat. Maaf, saya sangat terburu. Cory. Singkat cerita, Hanafi dan Cory akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu pula, setelah menikah dengan Cory, Hanafi mengganti kewarganegaraannya menjadi bangsa Eropa. Begitulah hidup Hanafi dan Cory, sangat bahagia. Namun, lain halnya dengan Rabi'ah di Solok. Ibu, jangan menyediakan makanan terlalu banyak. Siapa yang bisa memakannya? Sebab kau berpuasa Rabi'ah. Tak puasa hati Ibu bila makanan kurang. Sudah Kamis ke-8 aku berpuasa sunnah. Dan selama itu pula Ayah Syafi'i meninggalkan kita. Selama ia masih dalam perjalanan, tak akan luntangnya aku berpuasa Senin dan Kamis. Maafkan Ibu. Ibu, sudah kali ketiga kamu masuk ke dalam rumah kita. Apa maksud kamu masuk ke dalam rumah? Tanda seorang yang melepas kegaji supaya cerailah suami istri. Permisi Nyonya, ini ada kos. Ya, Kalau gitu saya permisi untuk kembali bekerja. ya terima kasih. Tapi bisa tolong putarkan surat ini naik kelas Ibu. Kap, Ibu yang tercinta. Sesungguhnya surat ini haruslah kualamatkan kepada Rabi'ah. Tapi karena tugas itu kuperoleh dari Ibu, kepada Ibulah yang tidak dipulangkan. Ibunda, sesampainya Hanafi di Betawi, Han bertemu dengan kawan lama yang menawarkan pekerjaan di sini. Tentunya dengan jabatan yang tinggi pula. Maka tanpa pikir panjang, Han langsung mengambil peluang itu. Selain itu, sekarang Han sudah mendapat persamaan hak untuk orang Eropa. Dan Han telah menikahi Cory, sahabat karib Han semasa kecil dan dulu. Sia-sia bagi Rabi'ah buat menantikan pulangku. Dan sekali-sekali jangan yang cita-cita hendak datang ke Betawi. Maka dari itu, selagi Rabi'ah masih muda, tentulah besar peluangnya untuk bersuami lagi. Carilah suami yang cocok dengannya dan lebih baik dari Han. Salam Ibu. Kehidupan rumah tangga Cory dan Hanafi tak selamanya bersukaria. Kawan-kawan yang mengetahui perkawinan itu mulai menjauh. Di satu pihak, menganggap Hanafi besar kepala dan angkuh, tidak menghargai bangsanya sendiri. Di lain pihak, Cory dianggap menjauhkan diri dari pergaulan kehidupan barat. Puncaknya, terjadilah kesalahpahaman yang akhirnya mengakibatkan pernikahan itu ada di depan gerbang perceraian. Apa yang telah kau lakukan ketika aku tidak datang, Cory? Apa maksudmu, Han? Aku tidak mengerti. Kau membawa laki-laki lain, bukan? Iya kan? Kau sudah keterlaluan dengan menuduhku seperti itu, Han. Lebih.
dari menuduh. Baiklah, kalau begitu, kau kumpulkan semua saksi dan bukti supaya disahkan oleh pengadilan besok. Oh, jadi ini yang kuperoleh. Perempuan yang kudapat dengan banyak pengorbanan. Kenapa? Kau menyesal? Sungguh kasihan. Aku memang pantas dikasihani. Aku telah menerakan diriku hanya untuk wanita seperti engkau. Lebih kasihan mana seorang gadis Eropa menikahi pria Melayu sepertimu, Han? Ah, Tega kau, Hanafi. Setelah pertengkaran hebat itu, Cory pergi meninggalkan rumah. Juga Hanafi yang menyesal akan perbuatannya. Ia merasa amat bersalah kepada Cory. Tidaklah ia memicingkan matanya barang sekejap juga. Sungguh, urat-urat sarafnya sudah tergoyang. Perangannya sudah serupa orang gila. Setelah beberapa lama Hanafi mencari Cory, akhirnya ia menemukannya. Cory tinggal di rumah Tuan Van Damen di Semarang. Namun, keadaannya tak seperti dulu. permisi. Ya. Oh, maaf. Siapakah Tuan? Saya Hanafi. Apakah benar ini kediaman Tuan Van Damen? Ya, saya Tuan Pandumi. Ada apa Tuan kemari? Saya bermaksud sini untuk mengunjungi istri saya, Cory Debus. Apakah dia tinggal di sini, Tuan? Ya Allah, syukurlah mungkin Tuan telah menunjukkan jalannya. Maksud Tuan? Istri Anda, Nyonya Cory, sedang mengalami sakit parah. Dia ada di rumah sakit sekarang. Apa? Apakah sakit istriku itu, Tuan? Kolera Tuan. Semoga Tuhan memanjangkan umurnya dan semoga Tuan dapat bertemu dengannya. Amin. Baiklah, Tuan. Saya akan ke rumah sakit sekarang. Dengan langkah terburu, Hanafi berangkat ke rumah sakit, melewati setiap lorong dengan gelisah hati. Sampailah Hanafi pada sebuah kamar. Ketika hendak masuk, ditahanlah ia oleh seorang dokter. Dokter, saya ingin berbuat Cory. Mohon maaf, istri Anda sedang kritis. Saya mohon. Saya ini suaminya. Saya ingin bertemu dengannya. Baiklah. Tuan harus tahu bahwa keadaan istri Anda sangat kritis. Jadi tidak lama maka akan meninggal dunia. Sekarang saya bertemu dengannya. Cory. Tak lama, maka masuklah Hanafi ke dalam, berjalan dengan ujung sepatunya, lalu mendapatkan Cory yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Dengan cepat ia menggenggam tangan Cory. Cory. Oh, Cory. Ini aku suamimu. Datang menjemputmu. Hanafi, aku tahu kau akan datang. Lekaslah sembuh. Kita akan pulang besok. Sabarlah, Han. Cory. Tidak. Tidak. Aku tak suka kau tinggalkan. Marilah kita bangun kehidupan yang baru. Selamat tinggal, Han. Peliharalah anakmu dan aku. Cory. Suster. Tolong. Cory. Sayang, dokter tidak dapat berbuat banyak. Kuasa Tuhan sudah berlaku dan Cory pun telah dinyatakan meninggal dunia. Hanafi sangat terpukul dan menyesal dengan perbuatannya selama ini terhadap Cory. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Setelah kepergian Cory, Hanafi pun memutuskan untuk kembali ke Sumatera menemui ibunya. Pada malam itu, ketika Hanafi sedang berada di dalam perjalanan, ia dikejutkan oleh orang yang sedang berdiri bersama anak kecil di hadapannya. Terima kasih, tapi siapakah Tuan? Oh, aku orang baik. Wah, sama seperti ayahku, dia juga orang baik. Kenapa begitu? Lalu di mana ya sekarang? Kata ibuku, dia di Betawi. Ayahku sedang belajar di sana. Aku ingin sekali mengunjunginya, tapi Betawi sangatlah jauh. Harus menaiki kapal besar. Jika aku sudah besar, aku baru boleh mengunjunginya. Yes. Hai Buyung, jika kau lelah menjaga anakku, lebih baik akan kubawa anakku. Rabia. Rabia. Keesokan harinya, Hanafi
tidak dapat menemukan Syafi'i di rumah. Ternyata ia ditinggalkan oleh Rabi'ah ke Bonjol. Maka Hanafi tidak dapat melihat anaknya lagi. Sungguh malang nasib Hanafi. Ia pun jatuh sakit karena terlalu lelah dengan semua yang menimpanya. Semakin hari sakitnya bertambah parah, sehingga ibunya memanggilkan dokter ke rumah. Dokter, apakah dokter tahu penyakit saya? Tahu Tuan, Tuan telah makan obat limit, maka saya sebagai dokter wajib menolong Tuan. Sia-sia. Aku telah minum banyak suplemen. Biarkanlah aku mati. Apakah Tuan tidak kasihan dengan ibu Tuan? Baiklah. Tak bisa beritahu ibu bahwa aku telah minum suplemen. Dibatu paksa. Dokter pun berupaya untuk mengeluarkan sublimat yang berada di dalam perut Hanafi. Namun, pekerjaan itu pun tiada artinya. Dokter pun tidak dapat lagi menolongnya. Setelah Hanafi membaca 2 kalimat syahadat, nyawanya pun melayang. Begitulah akhir hidup Hanafi, seorang bumi putra yang lupa akan adatnya dan terpengaruh oleh budaya barat, sehingga ia terjerumus ke dalam hal yang merugikan dirinya sendiri. Kemanapun kita melangkah, jangan sampai kita melupakan tanah awal pijakan kita.